Selamat pagi, kita kembali melanjutkan materi yang terkait dengan user interface standards. Kali ini, atau sering juga disebut dengan user interface style guide atau front end style guide. Gitu. Jadi, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam topik ini. Yang pertama, pentingnya user interface standard itu. Nah, yang kedua adalah komponen utama dari UI standard atau UI style guide itu. Lalu yang berikutnya, contoh bagaimana UI style guide itu dirancang. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa dan mengapa penting user interface style guide itu. Nah, jadi kalau didefinisikan UI style guide atau sering disebut dengan front end style guide itu adalah dokumen komprehensif yang melacak semua elemen berulang untuk sebuah proyek, mulai dari aturan branding, penggunaan icon, hingga jumlah atau bentuk-bentuk tombol begitu. Jadi bahkan juga style guide ini sering mengacu kepada aturan-aturan atau praktek-praktek yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses pembangunan desain gitu. Jadi bahkan pada level yang lebih tinggi lagi, UI style guide ini bisa memuat atau menyatakan motif atau pernyataan misi sebuah perusahaan. Jadi secara umum UI style guide ini berisi kumpulan elemen-elemen user interface yang ditampilkan secara modular, mulai dari code snip untuk developer, potongan-potongan code yang bisa di-copy, sampai ke icon, warna, tipografi, navigasi, menu-menu, form input, dan lain-lain. Jadi, itu definisi user interface style guide. Kenapa disebut dengan UI standard? Karena di user interface style guide inilah kita memuat standar-standar yang perlu diikuti bersama oleh tim desain, tim developer ketika mengembangkan sebuah interface dan aplikasi. Begitu. Jadi, ini beberapa alasan mengapa kita perlu menggunakan UI standard atau user interface style guide ini. Nah, yang pertama itu ada konsistensi visual, ada konteks, kolaborasi, standarisasi code, konsolidasi, dan juga terakhir adalah orientasi karyawan baru. Nah, pada tingkat dasar, style guide ini membantu tim desain untuk membuat sebuah panduan yang kohesif, jadi padu, kompak, bersatu untuk mencerminkan bahasa visual yang umum. Nah, misalnya warna, tipografi, animasi, load time, dan segala macam yang saya sebut tadi. Lalu juga ada aspek konteksnya. Jadi, user interface style guide ini tidak hanya memberikan gambaran secara visual dari halaman-halaman desain, tapi juga alasan mengapa desainer memilih desain tersebut. Nah, untuk kolaborasi sendiri, ini menyatakan bahwa kita jadi punya referensi, punya satu manual yang diacu bersama oleh semua anggota tim, jadi kita bisa meminimalisir atau merampingkan komunikasi, tidak terlalu banyak komunikasi karena kita sudah punya acuan yang sama. Jadi termasuk juga itu supaya kita punya bahasa satu yang sama. Jangan satu orang menyebut misalnya modul, yang satu lagi orang menyebut bahasanya widget, misalnya begitu. Nah, yang keempat itu ada standarisasi code. Jadi nanti ada potongan-potongan code di sana yang bisa di-copy oleh potongan code yang umum yang bisa di-copy jika misalnya bekerjanya dengan kolaborasi mengerjakan halaman-halaman atau fitur-fitur yang berbeda, tapi tetap desainnya nanti akan tetap sama begitu. Nah, yang berikutnya di aspek konsolidasi ini yang sudah saya sebut tadi, bahwa kita punya satu referensi untuk menjadi acuan dalam pembuatan desain. Nah, yang terakhir itu kalau ada karyawan baru yang datang, kita tidak harus menghabiskan waktu untuk menjelaskan konsep desain, visi, misi perusahaan yang harus kita wujudkan dalam desain gitu. Jadi dengan adanya acuan atau standar perancangan user interface ini, kita akan mempersingkat waktu, bisa karyawan baru mengacu kepada style guide yang sudah kita buat. Gitu. Nah, jadi komponen-komponen dari user interface style guide ini sendiri secara umum ada 12. Secara umum ada 12. Yang pertama itu ada overview atau mission statement dari perusahaan, ada layout,
tipografi, color, media treatment, branding, navigation, iconography, naming convention, dan file directory file, ada pattern dari user interface sendiri, acuan penulisan, dan yang terakhir itu code snip atau potongan-potongan code yang bisa kita reuse begitu. Nah, di mission statement sendiri akan terlihat seperti misalnya kita lihat di contoh ini dari Atlassian, bahwa ini menyatakan gambaran tujuan atau pernyataan misi produk atau brand yang kita buat. Jadi dengan membuat style guide ini kita kan menyatukan tim, sehingga adanya visi misi ini, filosofi yang kita jelaskan dalam UX style guide ini membuat semua orang jadi punya acuan yang sama dan berjalan di arah yang sama begitu. Nah, jadi isinya biasanya misi secara keseluruhan, bagaimana kepribadian perusahaan, brand, dan produk yang kita buat, filosofi, moto, begitu. Nah, yang berikutnya adalah layout. Jadi di user interface style guide ini kita perlu memberikan gambaran layout dari interface yang akan kita bangun. Jadi nanti berapapun halaman yang dibuat oleh berapa orang itu standarnya akan sama gitu. Jadi ada batas-batas margin, mau stylenya seperti apa, itu semuanya di set dalam sistem grid ini. Jadi buatlah layoutnya dalam konsep misalnya sistem grid begitu. Nah, yang berikutnya adalah urusan tipografi. Jadi kita harus memang benar-benar memetakan, menentukan elemen-elemen terkait dengan tipografi yang akan kita gunakan. Jadi semuanya nanti seberapapun halaman yang kita buat itu semuanya sama. Itu semuanya seragam. Misalnya untuk heading kita pakai jenis fontnya apa. Untuk misalnya caption gambar, untuk teks menu, untuk list kita menggunakannya seperti apa gitu. Jadi yang praktik yang paling umum dan yang baik adalah disarankan untuk memegang konsep simplicity, yaitu kesederhanaan. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan jenis font, dan pastikan dia memang mudah dibaca dan mudah dikenali begitu. Nah, nanti aspek tipografi ini kita punya sesi sendiri untuk membahasnya. Nah, yang berikutnya adalah penentuan warna. Ini sangat penting. Jadi untuk button, saya contohkan untuk button, ketika dia mouse over, warnanya apa? Ketika dia inaktif, warnanya apa? Ketika misalnya ada pesan error, menggunakan teks warna apa, semuanya diatur dalam palet-palet warna ini. Bahkan ada juga yang sampai secara baiknya sih secara lengkap di set di sana kode warnanya. Jadi memang benar-benar presisi warnanya bisa digunakan oleh semua orang. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah media treatment. Jadi kalau kita sebut media treatment ini sederhananya bagaimana media-media yang kita set itu digunakan, baik dia video, gambar, misalnya mengatur proporsi, rasionya, bahkan sedetail apakah kita perlu membuat gambar-gambar, kita sepakati gambar dalam semua desain kita adalah children friendly misalnya, begitu. Jadi ini adalah kesepakatan bagaimana media-media digunakan. Jadi tidak sembarangan juga, bahkan untuk misalnya menampilkan gambar, untuk menampilkan gambar produk kita buat keseragaman, proporsinya panjang kali lebar, ukuran berapa, misalnya begitu. Itu sudah diaturkan. Nah, yang berikutnya adalah branding. Nah, jadi sebenarnya ada branding guideline dokumen tersendiri, tapi tidak salah kalau di user interface style guide ini kita set juga atau kita atur juga mengenai branding. Yang paling umum sih biasanya kita mengatur logo di sini gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat seperti contoh ini, apa yang boleh dan tidak boleh ketika menggunakan logo dari perusahaan atau produk kita, begitu. Bahkan misalnya terkait dengan warna, terkait dengan ukuran, itu semuanya kita aturkan, begitu. Jadi memang tidak sembarangan menggunakan logo sebuah perusahaan atau produk, gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah navigasi. Bagaimana kita menyusun navigasi mulai dari search box, sidebar, link, itu semuanya kita atur di sini, begitu. Ya. Lalu yang berikutnya ada aspek ikonografi. Ya, ini dia. Jadi
bahkan icon sendiri nanti terkait juga dengan naming convention ya. Jadi kita sudah set memang iconnya, satu bundle icon yang kita gunakan untuk desainnya kita gitu. Jadi termasuk nanti penamaannya kita akan lihat di naming convention-nya. Nah, terkait dengan naming convention sendiri seperti kita lihat tadi di icon ini ya. Bahkan untuk pemanggilan nama icon pun kita sudah atur untuk kemudahan dan keseragaman nanti gitu. Nah, termasuk juga penamaan file, penamaan directory, penamaan fungsi-fungsi juga itu diatur supaya nanti orang bisa saling bekerja sama dan dalam sampai ke pembangunan pembuatan code dari aplikasinya begitu. Nah, yang berikutnya adalah pattern dari UI. Jadi misalnya ini kita lihat di gambar untuk pengaturan button, bahkan dia membuat standar pola penulisan user interface-nya atau penulisan code-nya bagaimana itu. Bisa lihat dari aspek variasi warna ya. Nah, jadi pattern-nya juga harus di-set. Yang ke-11 itu ada writing guidelines. Jadi ini bukan cara penulisan code ya atau aturan untuk penggunaan tipografi, tidak. Jadi di setiap perusahaan itu ada pengaturan-pengaturan cara menyampaikan atau cara berbahasa. Jadi misalnya ada perusahaan yang sangat formal, bahasanya seperti apa. Kalau target produknya adalah anak muda, bagaimana cara bertutur yang tepat untuk target audiens atau target dari customer-nya. Bahkan bahasa-bahasa atau frase-frase yang dilarang bisa dinyatakan di sini gitu. Jadi semuanya orang punya acuan ketika orang mau menuliskan sesuatu di webnya, dia akan mengikuti panduan ini gitu. Dan yang terakhir itu ada code snip. Ini adalah potongan-potongan code yang bisa di-reuse. Jadi potongan-potongan code ini nanti tinggal di copy paste, Anda bisa menggunakannya di halaman-halaman code yang dibuat. Jadi ini sangat memudahkan dan membuat keseragaman untuk developer Anda, begitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan UI style guide ini. Ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan, gitu ya. Yang pertama itu adalah kita perlu membuat daftar isi. Nah, daftar isi ini adalah untuk memudahkan kita menemukan kategori atau informasi yang ingin kita cari. Lalu buatlah layoutnya komprehensif. Orang bisa melihat secara keseluruhan dan juga mudah untuk melihat panduan-panduan yang dibuat di sana. Lalu ada palet warna, ada style tipografi, ada deskripsi konteks penggunaan yang tepat, kapan satu komponen digunakan, kapan tidak boleh, ada code snip, potongan-potongan code, ada spesifikasi untuk implementasi, termasuk penentuan positioning, spacing, gitu ya, jarak informasi, dan juga yang terakhir adalah apa yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh elemen-elemen yang ada di user interface style guide tersebut, begitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang sangat baku bahwa seluruh komponen yang 12 itu harus kita buat, tidak. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan tim desain dan juga tim developernya terkait kebutuhan pengembangan aplikasi, begitu. Tapi harus memuat informasi yang memang dibutuhkan oleh tim, begitu. Jangan supaya ringkas jadi membuang informasi-informasi atau panduan-panduan yang penting, begitu. Nah, jadi kita lihat, saya berikan contoh. Ada dua, ini adalah user interface style guide dari aplikasi Markopi. Anda bisa cek nanti di Play Store ya, aplikasinya sudah dipublikasi. Jadi UI style guide ini memuat komponen soal warna, tipografinya seperti apa, icon-icon, button, field text box, list box, pengaturan penggunaan image, dan yang terakhir adalah penggunaan avatar di dalam aplikasinya. Jadi demikian kira-kira aspek dari perancangan sebuah user interface style guide. Nah, ini nanti akan bisa Anda gunakan dalam fase prototyping dan pengembangan aplikasi. Jadi ketika pun bekerjanya dikerjakan oleh satu orang, aplikasi Anda akan mempunyai user interface atau front end yang seragam secara keseluruhan, begitu. Jadi demikian perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sesi berikutnya.